Perkenalkan, nama saya Herni Hardianto. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 jurusan TCKT dengan nomor induk mahasiswa X9023081558 Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan video pembelajaran unjuk kinerja atau UKIN dengan materi instalasi jaringan nirkabel di kelas 11 TCKT SMK PGRI 2 Ponorogo dengan metode pembelajaran project based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak, sang depan, gerak. Gerak, hadap serang kanan, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Periksa kerapian. Mulai. 1, 2, 3, 4. Selesai. Gerak. Gerak. Gerak serang kiri, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, sehat, asal. Ketua kelas semua untuk menyiapkan doa. Siap, gerak. Persiapan doa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Dan pada kesempatan pagi ini kita diberi kelancaran untuk melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan absen terlebih dahulu. Tolong diperhatikan, nanti saya panggil tolong untuk menjawab. Iman, Adi, Hadir. Amanan, Angelina, Ariski, Hadir. Aulia Anissa, Stefano, Wahyudi, juga. Setelah saya ambil absennya, saya ingin menjelaskan untuk materi kita pada pagi hari ini nanti. Kita akan melanjutkan materi kita yang minggu kemarin, yaitu tentang desain jaringan. Nah, sebelumnya kalian bisa lihat di layar. Kita mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui penjelasan guru dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menginstalasi jaringan dengan benar, memperbaiki teknologi jaringan nirkabel dengan tepat. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui penjelasan guru, peserta didik dapat mendiagnosis. Jam pelajaran keempat dimulai. Mendiagnosis menggunakan alat praktek jaringan dengan teliti, mempresentasikan hasil instalasi jaringan WAN dengan menggunakan alat praktek secara langsung dan bertanggung jawab, membandingkan instalasi jaringan nirkabel dengan repeater. Nah, itu nanti yang akan kita lakukan hari ini nanti, karena kita nanti akan melakukan praktek, jadi kalian nanti mohon untuk mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Sebelum mengerjakan praktek, saya ingin bertanya kepada kalian semua, mengapa kita perlu mempelajari materi instalasi jaringan nirkabel? Ada yang ingin menjawab? Nah, coba jawabannya. Agar tidak banyak menggunakan
menggunakan kabel dan teknologi sekarang semakin maju. Oke, jawaban pertama. Ada yang jawab pertanyaan jawaban yang lain? Silakan. Agar kita dapat melaksanakan instalasi jaringan kabel dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Oke, satu lagi dari kelompok lain. Ya, silakan. Agar dapat mengakses jaringan internet yang lebih baik. Ya, oke. Jawaban kalian benar semua. Jadi di era sekarang ini, sekarang udah zamannya online. Jadi kalau kita nanti instalasi jaringan menggunakan kabel, itu kayaknya kan semakin repot. Jadi kita pelajari yaitu instalasi jaringan nirkabel. Supaya apa? Supaya lebih praktis penggunaannya dan tidak menggunakan banyak kabel. Tuh caranya. Terus yang kedua, apakah manfaatnya setelah mempelajari instalasi jaringan berbasis luas? Coba, ada yang bisa menjawab? Manfaat. Nah, sebelum saya melanjutkan materi, saya akan melaksanakan pretest pada kalian semua yang nanti kalian bisa akses di depan ini, ya. Pretest instalasi jaringan berbasis jaringan nirkabel, kalian bisa akses yaitu bit.ly pretest instalasi nirkabel TKJ. Silahkan kalian buka HP-nya dan melaksanakan pretest. Pastikan HP kalian berisi atau bisa terkoneksi dengan internet. Bisanya, nggak usah sulit-sulit. Kalian simak baik-baik, perhatikan di depan semuanya dulu. Kalian lihat di depan. Hai semua, hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran kita. Kali ini kita akan mempelajari tentang teknologi jaringan berbasis luas dari bab 2, jaringan nirkabel dan konfigurasinya dengan materi perancangan dan instalasi jaringan nirkabel. Kompetensi dasar dari materi ini adalah mengevaluasi jaringan nirkabel dan mengonfigurasi jaringan nirkabel, merancang dan memasang komponen yang dibutuhkan untuk menjalankan jaringan nirkabel sebenarnya hal yang cukup rumit. Akan tetapi bisa dipahami dan sebenarnya tidak sesulit instalasi jaringan yang menggunakan kabel. Jalur yang pendek. Jangan berusaha membangun sambungan jarak jauh. Memiliki frekuensi yang tidak banyak digunakan oleh stasiun lain. Ubah atau ganti polarisasi. Lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu tentang fungsi dari jaringan nirkabel itu. Tapi sebelumnya saya nanti akan membagi kelompok. Ya. Saya akan membagi kelompok dalam praktek hari ini. Nanti ada 7 kelompok. Ya, 7 kelompok. Ini ada kelompok 1, kelompok 3, kelompok 5, dan kelompok 7. Terusnya ada kelompok 2, kelompok 4, dan kelompok 6. Ya, ada nomor genap, di sini ada nomor ganjil, mengadakan diskusi. Ya. Saya akan membagikan lembar KPD. Ya. Ini nanti ditulis dalam kelompok itu nanti anggota-anggotanya dan kelompok berapa. Untuk penilaian ada nanti yaitu penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan serta keterampilan nanti yang saya ambil pada saat kalian mengerjakan tugas. Kalian mohon diingat-ingat, nanti ada penilaian-penilaian yang akan saya lakukan, ada penilaian sikap, pengetahuan serta keterampilan. Nah, berikutnya saya akan
menjelaskan tentang materi pada pagi hari ini. Saya akan mendemonstrasikan instalasi jaringan nirkabel. Alat yang kita butuhkan nanti ada access point outdoor dan ada access point yaitu indoor. Kita menggunakan TP-Link TL-WA7210N. Ini adalah access point outdoor. Nah, di dalam peralatan ini ada beberapa alat nanti yang akan kita pasang, yaitu antara lain yaitu ada PoE, ya. Ini adalah PoE, kemudian ada adaptor, dan nanti ada kabel strap yang kita butuhkan. Untuk instalasi ini ada kabel PoE, ini kita hubungkan ke access point. Kita hubungkan ke access point outdoor. Kita masukkan di sini sampai powernya ini menyala. Terus nanti kita tambahkan satu lagi yaitu kabel jenis track. Kabel jenis track kita masukkan ke jaringan LAN lewat PoE sini. Jaringan LAN ini kita masukkan. Kita menggunakan IP yaitu 192.168.1.254. Sesudah itu kita akan setting dengan menggunakan komputer. Kita akan setting dengan menggunakan komputer. Itu pertama kita akan masuk ke jaringan. Kita masukkan kabel dari access point, ya, seperti itu. Kita masukkan, atau sebelumnya kita harus isi dulu IP yang ada di TCP IP. Kita masuk ke lokal area network, kita properties, kemudian kita masuk ke TCP IP versi 4. Kita lihat di properties. Ya. Ini kita masukkan IP-nya supaya nanti AP yang kita pasang dikenali dalam komputer. Sudah kita masukkan 192.168.1.254. Kemudian kita OK atau kita masuk ke access point. Nah, baru nanti kita akan setting. Ini adalah standar. Kita mau menggunakan yaitu quick setup. Kita pakai yang quick setup. Kemudian nanti kita akan next. Kita akan menggunakan access point. Berarti nanti kita pilih yang access point. Kita next. Nah, SSID ini kita bisa ganti, yaitu dengan mungkin karena ini yang praktek kelas TKJ 1, kita ganti dengan 12 TKJ 1. Ini untuk region bisa kita ganti juga dengan Indonesia. Oke, finish.
finish. Kita tunggu sampai nanti restart selesai. Konfigurasi sukses seperti itu. Nah, access point ini sudah kita bisa gunakan untuk umum. Kita sudah bisa gunakan untuk umum. Ini pilih TL WA B01ND. Caranya nanti hampir sama, cuma karena kalian menggunakan access point indoor, ini nanti tidak menggunakan IP. Ya, masih ingat ya? Baik. Untuk yang sekarang, kalian bisa mencoba instalasi access point indoor dengan kelompok masing-masing. Ada kelompok 1, 3, 5, 7. Kalian bisa mengambil alatnya ketua kelompoknya di depan. Oke ya, silakan kalian buka access point, kalian instalasi sesuai dengan prosedur yang sudah saya berikan tadi. Terus nanti di lembar LKPD kalian bisa catat apa yang harus kalian lakukan. Sudah, Pak. Bisa akan saya ambil slide. Sudah selesai semua? Nanti kelompok pertama akan mempresentasikan hasil kerja atau hasil instalasi jaringan kabel yang akan dipresentasikan saudara Lilian. Silakan. Jadi di sini kita akan mempresentasikan dan sekalian memperhatikan apa yang telah kita lakukan tadi, yaitu mengkonfigurasi adapter atau access point TP-Link. TP-Link ini memiliki tipe TL-WA801ND. Nah, itu adalah alat yang alat kedua yang kami butuhkan adalah Right di sini. setelah itu ada kabel internet. dan kami juga membutuhkan alat yaitu laptop. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah menekan kabel point ke adapter atau access point. Setelah itu kita
login ke browser yaitu tplink.admin.net. Setelah itu kita login menggunakan username admin dan passwordnya adalah admin. Setelah itu kita login, lalu kita masuk ke quick checkup. Setelah itu kita pilih next. Di sini kita menggunakan access point. Kita next. Setelah itu finish. Kita tunggu untuk mereboot atau meresetnya. Nah, setelah itu kita tancapkan kabel internet yang sudah lambung ke ISP. Nah, kita tancapkan ke access point-nya. Setelah pengkonfigurasian ini selesai, lalu kita coba, kita tes dengan kita membuka YouTube. Kita lihat ini SSID-nya kita, lalu kita masukkan passwordnya 1-8. Setelah itu kita coba tes. Kita lihat YouTube apakah bisa. Setelah itu kita coba setelah mengkonfigurasi seperti yang kita lakukan tadi, kita coba nih di laptop atau HP kalian. Apakah ini bisa? Kita buka YouTube. Ini ngopo iki? Nah, kita tunggu beberapa saat, ternyata bisa. Jadi konfigurasi yang kita lakukan berhasil. Kesalahan yang mungkin sudah terjadi saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai ya, kelompok berikutnya yaitu kelompok 2. Silakan Tiara untuk mempresentasikan hasil kerjanya dengan tim. Nama saya Mutiara Sinta dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil access point outdoor dengan model TP-Link seperti berikut. Dengan cara menghubungkan kabel POE, TP-Link dan kabel LAN. Selanjutnya, hal yang pertama, karena kita memakai outdoor, kita harus menyeting IP dengan manual seperti ini. Masuk ke browser. Kita menggunakan IP yang sudah kita masukkan di laptop tadi. Lalu kita masukkan username-nya admin dan passwordnya admin. Kita masuk ke quick setup, lalu next. Kita pilih access point, lalu next. Lalu kita kasih SSID-nya kelompok 2 karena kita berada di kelompok 2. Lalu kita pilih Indonesia ya untuk tempatnya. Lalu kita kasih passwordnya. Lalu next. Lalu finish. Oke. Lalu kita uji coba memasukkan kabel internet ke access point. Setelah itu kita pengujian pada HP. Sekian presentasi dari saya dan bapak saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
instalasi jaringan nirkabel, kita sampai puncak yaitu kesimpulan. Tolong kalian catat dalam lembar LKPD tentang kesimpulan apa yang kita kerjakan hari ini dalam lembar LKPD. Silakan kalian tulis di lembar LKPD kesimpulan apa yang kalian dapat untuk praktek pada hari ini. Silakan. Baik, untuk kesimpulan silakan dibacakan untuk kelompok 3. Dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini, silakan kalian membacakan kesimpulannya. Silakan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktek kita pada pagi hari ini adalah jaringan nirkabel adalah teknologi yang sangat relevan pada era sekarang ini, di mana orang-orang direpotkan dengan kabel-kabel. Yuk. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktek pada pagi hari ini adalah jaringan nirkabel adalah teknologi yang sangat relevan pada era sekarang ini, di mana orang-orang tidak direpotkan dengan kabel-kabel ketika ingin berkomunikasi jarak jauh sekalipun. Tidak hanya itu, jaringan nirkabel adalah solusi bagi banyak pengguna yang mengedepankan kemudahan dan efisien penggunaan jaringan untuk berkomunikasi. Meskipun tentunya banyak manfaat dan kelebihan yang didapatkan, pengguna juga harus dapat berkompromi dengan beberapa kekurangan yang dimiliki. Nah, apabila Anda menggunakan jaringan nirkabel atau yang masih jaringan kabel untuk mengakses internet, pastikan Anda selalu berhati-hati ketika mengakses suatu website. Sekian. Materi hari ini adalah materi kita yang terakhir, yaitu tentang post-test. Post-test ini silakan kalian ketik atau kalian klik, yaitu Bitly post-test dan nirkabel. Post-test ini gunanya yaitu untuk kesimpulan apakah setelah mempelajari jaringan nirkabel hari ini kalian itu ada peningkatan. Silahkan kalian kerjakan untuk post-test yang sudah ada di papan di depan ini. Silahkan. Ya, oke. Anak sekalian, karena kalian sudah mengerjakan post-test, maka pembelajaran hari ini kita bisa akhiri. Makanya sebelum kita akhiri, pastikan nanti untuk alat-alat kita kembalikan ke tempatnya masing-masing. Kita tutup. Marilah untuk ketua kelas, mohon pimpin untuk kedua. Dosa gerak. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Alat-alatnya mohon dikumpulkan dan dirawat dengan baik. Sampai ketemu nanti di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.